Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hormat Kepala Sekolah SMA Negeri 18 Jakarta, yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru SMA Negeri 18 Jakarta, dan teman-teman saya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, terutama kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam penyuluhan virus corona atau disebut dengan COVID-19 pada pagi hari ini dengan keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya bisa berdiri di sini untuk menyampaikan pidato tentang virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut juga dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. COVID-19 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menyebar atau menular ke manusia. Walaupun lebih banyak yang menyerang lanjut usia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona ini disebut juga dengan COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Selain virus corona, virus yang termasuk juga dalam kelompok ini adalah virus SARS dan MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah makin memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Pemerintah sudah melakukan segalanya untuk mengatasi penyebaran virus corona ini, atau disebut juga dengan COVID-19. Salah satu dari upaya pemerintah untuk memberantaskan penyebaran virus corona ini disebut juga dengan social distancing. Apa itu social distancing? Social distancing merupakan pembatasan sosial atau menjaga jarak. Itu serangkaian tindakan pengendalian infeksi non-farmasi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular seperti COVID-19. Oleh karena itu, masyarakat dan sekitarnya harus mengetahui arti penting dari social distancing. Banyak masyarakat yang mengalami kepanikan dan ketakutan. Seharusnya masyarakat tidak perlu terlalu panik, tetapi harus tetap waspada dan mengikuti anjuran dan aturan pemerintah sekarang ini. Sangat disayangkan ketika masyarakat lebih memilih pulang kampung, padahal ia sendiri tidak tahu apakah ia membawa virus tersebut atau keluarganya yang sudah terkena virus tersebut. Hari demi hari semakin bertambah jumlah masyarakat yang positif terkena virus COVID-19 itu. Bahkan dokter atau perawat sekalipun sudah kewalahan menghadapi pasien COVID-19 yang semakin banyak. Dengan masih banyaknya masyarakat yang menganggap remeh ataupun tidak selalu mengikuti anjuran pemerintah membuat kebijakan peraturan baru, yaitu PSBB. Apa itu PSBB? PSBB adalah perbatasan sosial berskala besar.
yang merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus atau disebut juga dengan COVID-19. PSBB itu sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona. Presiden Joko Widodo juga meminta agar masyarakat melakukan aktivitas di rumah. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya harap tenang, tetap produktif agar penyebaran COVID-19 ini kita bisa hambat dan kita stop dengan kondisi saat ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah, ujar Jokowi. Mengapa Indonesia tidak memperlakukan atau menerapkan lockdown? Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan kenapa Indonesia tidak kunjung memperlakukan lockdown. Menurut mantan wali kota Solo ini, tidak semua negara cocok dengan opsi lockdown, termasuk Indonesia. Hingga saat ini, ia yakin bahwa opsi menjaga jarak aman minimal 1 meter atau social distancing, serta pemeriksaan cepat atau rapid test bisa mengatasi permasalahan wabah virus corona yang melanda tanah air ini. Oleh sebab itu, Jokowi berharap masyarakat dapat menjalankan anjuran tersebut. Sehingga di negara kita yang paling pas adalah physical distancing. Menjaga jarak aman, kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin bahwa kita akan mencegah penyebaran COVID-19 ini. Tetapi membutuhkan sebuah kedisiplinan yang kuat, membutuhkan ketegasan yang kuat. Jangan sampai yang sudah diisolasi, saya baca sebuah berita sudah diisolasi masih membantu tetangganya yang sedang hajatan. Ada sudah yang sudah diisolasi masih beli handphone, belanja di pasar. Saya kira kedisiplinan untuk mengisolasi yang penting, mengisolasi sebuah RW, mengisolasi sebuah kelurahan penting, tapi dengan betul-betul dengan sebuah kedisiplinan yang kuat. Kalau ini bisa dilakukan, kembali lagi saya bisa meyakini bahwa skenario yang telah kita pilih akan memberikan hasil yang baik, ujarnya dalam telekonferensi di Jakarta. Lebih jauh, Bapak Jokowi mengatakan bahwa dampak virus corona terhadap perekonomian tanah air pasti sangat terganggu. Dewan ditutupnya berbagai tempat hiburan, perkantoran, dan lain-lain. Masyarakat kalangan bawah akan semakin susah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, ia menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk menyiapkan bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat yang terdampak. Menurutnya ini sangat penting agar daya beli masyarakat terjaga dan perekonomian bisa tetap terjaga. Menurut saya pun pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik, walaupun harus tetap berusaha untuk lebih baik menangani penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Presiden dan pemerintah juga sudah mempunyai pertimbangan yang matang dan alasan yang kuat mengapa Indonesia tidak melakukan lockdown. Sebagai contoh, seperti negara India yang memperlakukan lockdown justru membuat kepanikan dan kerusuhan warganya seperti pada tidak mengikuti anjuran atau aturan. Contohnya, mereka justru lebih memilih pulang kampung yang seharusnya mereka untuk tetap selalu berada di rumahnya masing-masing. Jadi saya mengimbau kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak atau Ibu Guru, dan teman-temanku yang selalu berada di rumah, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan selalu rajin mencuci tangan dengan sabun antibakterial dengan minimal 20 detik menggunakan air yang mengalir. Kita harus mengikuti anjuran atau aturan pemerintah saat ini, walaupun hari ke depan ditiadakan belajar tatap muka secara langsung. Kita harus tetap semangat dan tetap konsisten dalam belajar di rumah. Di akhir pidato tentang penyuluhan COVID-19 ini, sudah saatnya kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga kita semua tetap sehat dan bugar. Kita pasti melewati masa ini bersama-sama. Semoga kita kembali dengan keadaan yang kondusif seperti sedia kala
sehingga kita dapat bertemu dengan keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan rekan kerja atau teman yang lainnya. Dan yang paling penting, kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Demikian pidato singkat dari saya. Apabila ada kesalahan dari saya, huruf-huruf kata saya yang sebesar-besarnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.